Alexander Marwata. Ini kita kembali ke fokus Alexander Marwata dulu nih. Ngajukan gugatan ini kepentingan siapa? Apakah kepentingannya dia sendiri? Ya. Karena dia sedang diperiksa di Polda Metro kaitan dengan bertemu dengan atau mengadakan hubungan dengan pihak berperkara, atau karena dia adalah sahabat dekatnya Firly Bahuri, dia sedang berupaya melindungi Firly Bahuri. Kira-kira yang mana tuh? Aku belum tahu tuh. Gimana? Husnudon lah, nggak seudon dengan dia. Tapi belakangan ini saya pikir ya memang itu ada kemungkinan jangan-jangan dia juga bertemu dengan pihak yang berperkara itu gitu. Betul. Sehingga membela dengan tanda kutip ngawur gitu. Ya. Pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK dengan alasan apapun. Itu sudah sangat jelas, Bang, clear and distinct. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini karena isu pembahasannya agak luas, maka kita kembali membahas terkait dengan masalah pasal 36 Undang-Undang KPK yang sedang diupayakan oleh Alexander Marwata untuk diuji di MK. Dan untuk membicarakan terkait hal itu kita bersama dengan Yudi Purnomo Harahap. Apa kabar Yudi? Alhamdulillah baik, Bang. Udah dengar itu ya upaya gugatan itu ya? Ya. Yang menarik ini Yud. Ya, Bang. Alexander Marwata ini bersama dengan 2 pegawai KPK. Betul. Ini yang saya kemarin coba ketika bincang-bincang dengan Pak BW, saya coba mesimulasikan letak kerugian dari pegawai KPK ini di mana gitu. Artinya kepentingannya dia untuk menggugat itu di mana 2 orang ini. Nggak ketemu saya. Dan seandainya pun bertemu dengan pihak berperkara, itu seharusnya kan dia ada surat tugas. Nggak mungkin kalau enggak ya. Kalau ada surat tugas kan nggak boleh dipersoalkan. Betul, Bang. Nah, cuman yang menarik dalam pandangan Yudi nih, kira-kira Alexander Marwata, ini kita kembali ke fokus Alexander Marwata dulu nih. Ngajukan gugatan ini kepentingan siapa? Apakah kepentingannya dia sendiri? Ya. Karena dia sedang diperiksa di Polda Metro kaitan dengan bertemu dengan atau mengadakan hubungan dengan pihak berperkara, atau karena dia adalah sahabat dekatnya Firly Bahuri, dia sedang berupaya melindungi Firly Bahuri. Kira-kira yang mana tuh? Aku belum tahu tuh. Gimana? Kalau kita menganalisis kan tentu kan bisa banyak tembakan ya. Iya. Baik kalau misal kita ngomongin fakta, ya pertama kan Pak Alex ini juga sedang dilakukan proses penegakan hukum di Polda Metro. Belum naik sprindik gitu. Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua pun Pak Firly kan juga tentu ingin juga ada diuntungkan juga kalau misalnya ini dihapus ya, karena permintaannya dihapus loh, Bang. Artinya bukan selama ini kan kita ada frasa-frasa ya. Misalnya tetap ada pasalnya tapi kemudian ditambahkan dengan kecuali ada kepentingan khusus ada sebetulnya 2 Yud yang diminta itu dihapus atau setidak-tidaknya dimaknai dengan bertemu dengan tersangka atau yang mewakilinya dengan maksud untuk meringankan. Iya, maksudnya kalau yang frase tadi yang saya katakan itu pasal 21. Ya. Merintangi, menghalangi atau menggagalkan proses penyidikan dan penuntutan. Tapi kalau dibikin frase begitu nggak nyambung rasanya. Iya, Bang. Jadi kan intinya kan pertama kan dihapuskan dulu. Ya kan ini kan namanya juga usaha istem traying, kita kan dihapuskan. Kalau dihapuskan selesai lah itu kan. Kemudian yang kedua kan diturunkan. Jadi misalnya harus ada klausul khusus. Namun kita kembali lagi, Bang, mengapa sih ada pasal ini? Karena ini kan menarik ya. Undang-undang KPK itu sebenarnya kan bukan undang-undang yang menyangkut dengan materi loh, Bang. Misalnya di Undang-Undang 3199 ada delik pidana. Tapi ada satu kekhususan di situ. Kalau kita baca Undang-Undang 30 tahun 2002 itu kan lengkap di situ tugas, wewenang, fungsi, pokoknya ke-KPK-an. Tapi kemudian diselipkan di situ ada pemidanaan bagi pegawai KPK dan juga pimpinan KPK dan nggak main-main loh. Ya kan? Ada pidananya lah. Dari sini kemudian saya menganalisis, Bang, bahwa apakah KPK orang bekerja sebagai pimpinan KPK, orang bekerja sebagai pegawai KPK itu ada diskriminasi gitu ya dengan penegak hukum yang lain gitu kan. Kan saya berbicara fakta kan tidak. Kenapa? Karena standar etik KPK harus tinggi. Dan ingat, Bang, kita harus
juga berbicara sejarah ya. Bukan berarti karena saya alumni sejarah Bang ya. Kita bicara sejarah KPK lahir di masa reformasi. Kita bicara sejarah lagi bahwa dibutuhkan ya lembaga yang dipercaya dan bisa memberantas korupsi. Karena lembaga penegak hukum yang ada ya saat itu belum dipercaya lah untuk bisa memberantas korupsi. Nah, gimana cara dipercaya? Maka standar etiknya tinggi. Itulah sebabnya ya rumusannya itu benar-benar menurut saya real gitu Bang ya. Dan ketika misalnya rumusannya itu real, sebenarnya kan yang paling penting di sini adalah niat jahat atau mens rea Bang. Bang, kita tuh kan udah 15 tahun di KPK saat itu. Kita ketemu saksi, ketemu pihak berperkara, ketemu langsungnya. Tapi kan kita ada surat perintah penyidikan, ada formilnya yang bisa menggugurkan, ya kan. Kemudian kita bertemunya di kantor Bang, atau ketika di rumah pun kita lagi lakukan penggeledahan. Alek di kantor juga loh Yud. Bukan maksudnya, artinya di kantor dan kita karena ada surat tugasnya juga, kan gitu kan Bang. Ya kemudian juga tupoksi kita Bang. Ya nggak ada yang mempermasalahkan saya misalnya ke Cipinang ngambil tersangka, nggak ada yang mempermasalahkan karena memang tupoksi kita. Ya namun kemudian ketika ternyata tapi ya kan artinya nggak ada debatable loh Bang di situ. Alex ini yang paling menarik kan debatable-nya adalah ya ngapain dia sebagai pimpinan ya kan mau menerima ya kan Eko Darmanto yang saat itu sudah dilakukan klarifikasi di LHKPN. Kemudian juga lagi viral juga ya. Artinya harusnya kan ada awareness dari dia. Ya kayak saya dulu Bang, misalnya ketika nggak sengaja ketemu orang saksi dan sebagainya, saya langsung menyampaikan kepada yang lain gitu ya. Itu hanya dalam hanya say hello gitu ya. Ya artinya ini kok bisa sampai seperti itu kan nanti kan pertanyaan penyidik udah jelas apakah tupoksi Bapak menerima itu. Ya kalau misalnya saya jadi pimpinan ya ketika kemudian ada yang menelpon gitu kan, ada yang mau WA ya saya akan bilang tunggu terima aja di bawah. Jadi ada kejanggalannya adalah Bang. Artinya kan tadi saya katakan clear. Harusnya nggak ada kejanggalan. Yudi meriksa saksi, Yudi menggeledah, Yudi ketemu tersangka, Yudi ketemu keluarganya. Memang orang tahu bahwa itu ada kaitannya dengan tugas saya. Artinya tugas itu benar-benar nggak bisa diwakilkan oleh yang lain. Atau ada ya orang-orang yang memang bisa melaksanakan tugas itu. Ya kan Bang? Kan kayak ini kan penerimaan Dumas kan emang mau pimpinan KPK tiap hari yang demo itu mereka terima kan enggak. Kan ada privilege di situ. Tapi kembali lagi kepada tadi Bang ya bahwa saya ingin menarik bahwa ini mungkin yang belum banyak dibahas ya bagaimana bunyi regulasi ya dari pasal 36 itu Bang ya. Jelas kok di situ. Pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungannya dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK dengan alasan apapun. Itu sudah sangat jelas Bang, clear and distinct. Dan selama ini pun ya nggak ada yang mempermasalahkan jika memang tidak ada pertemuan, tidak ada hubungan dan sebagainya. Mengapa sekarang ada? Kan gitu. Inilah yang kemudian ya menurut saya kembali lagi pada ketika undang-undang ini dilahirkan undang-undang KPK dan pasal 36 ini ada, itu sebenarnya lebih dari sekedar pasal pemidanaan maksud saya Bang. Ini adalah pasal untuk menjaga marwah KPK supaya enggak celamitan, kan? Supaya enggak kemana-mana, supaya pokoknya Anda fokus aja kerja. Kalau ngapain harus ketemu orang ini, dan kita tahu bahwa kenapa ada hubungan langsung tidak langsung kan nggak harus dia yang ketemu, bisa juga pihak lain yang on behalf-nya dia Bang, ya kan, dan nggak harus di kantor gitu kan. Kemudian di kantor pun juga bisa jadi pertanyaan. Pokoknya yang penting di situ adalah bisa ditemukan mens rea-nya atau niat jahatnya. Nah kembali lagi Bang bahwa kita ingat undang-undang KPK pernah direvisi loh Bang, yang melemahkan. Ya artinya ketika tahun 2019 revisi undang-undang KPK disahkan ya oleh DPR atas persetujuan presiden. Di situ pasal ini nggak dihapus. Ya. Kalau pasal ini menguntungkan, ya kan kemudian memperkuat KPK, kemudian dilemahkan, pasti akan dilemahkan saat itu. Ini kan enggak. Artinya pun DPR dan presiden saat itu tidak mempermasalahkan pasal ini, dan memang harus ada. Seperti itu Bang. Nah terakhir Bang bahwa konteks ya kita tentu ya kita kalau menggugat emang itu haknya Alex itu ya, terlepas dari apapun interestnya ya ketika kemudian menggugat ya. Namun
Kalau saya pribadi ya kemarin sudah sampaikan kepada teman-teman media ya, saya berharap ini ditolak oleh MK karena apalagi yang menjadi dasar ya untuk menjaga etik pimpinan dan pegawai KPK kecuali ada norma hukum di situ. Karena kalau bicara mengenai etik Bang ya, sekarang pegawai KPK juga nggak kapok kena etik. Ya kan, pimpinan KPK liatin Firly 2 kali, ya kan, Lili 2 kali, ya gimana tidak bawahnya. Jadi istilahnya Gufron juga Gufron juga kena kemarin. Artinya bahwa ketika misalnya walaupun pasal ini sebenarnya dulu hanya kutip ya dianggap sebagai pasal pajangan aja, artinya sebagai pasal untuk menakuti gitu ya. Tapi kan dengan ada pasal ini selama 22 tahun gak ada loh kejadian. Baru sekarang aja ada kemudian ada pasal kalau Firly kan ada dugaannya dengan 36, Pak Alex juga dengan 36-nya gitu kan. Ini kan ada apa dengan KPK yang sekarang? Ya kan begitu. Dulu bahkan mencicak buaya pun juga nggak ada pasal begini kan. Karena emang nggak pernah ketemu nggak pernah berhubungan. Betul. Itulah kotak misteri dari gugatan ini Bang. Iya, menarik sekali ini. Dan dengan alasan apapun tadi yang Yudi bilang ya dalam deliknya ya. Artinya kalau alasannya teman nggak boleh juga gitu ya. Nggak boleh lah Bang. Harusnya KPK itu kan adalah orang yang sudah selesai dengan dirinya sebenarnya Bang. Nggak usah lah cawe-cawe saya katakan. Saya berulang kali di podcast Abang selalu mengatakan bahwa ketika menjadi pegawai KPK udah putuskan hubungan dengan lain kecuali misalnya urgent banget. Ya misalnya yang melibatkan orang baik pernikahan, kan sunatan anak teman. Tapi kalau yang hanya buat hobi kita nggak tahu ketemu dengan siapa di sana. Ya kan kadang-kadang ternyata ya Pak, orang KPK sekarang kan ya tentu kan orang udah bisa tahu lah kita kerja di mana kan, nggak bisa bohong juga gitu kan. Nah, apalagi pimpinan kan. Iya, apalagi pimpinan. Jadi menurut saya bahwa ya udah orang kerja di KPK udah dari KPK pulang kerja udah gitu kan, nggak usah kemudian mengambil tentang kendali yang bukan itu dia gitu kan. Kalaupun ada yang meminta bantuan dan sebagainya ya langsung aja ke bagian bawah. Saya juga dulu sering loh Bang, banyak teman-teman yang saya mau melaporkan ini, saya nggak nemuin dia. Saya bilang udah Anda kalau mau laporin ada nih, ada di tata caranya, mau lewat SMS, lewat WA atau datang langsung ke bawah. Saya juga sering begitu. Nah gitu Bang. Gini Yud, kalau memang bunyi-bunyi deliknya kan mengadakan hubungan. Mengadakan hubungan itu artinya sesuatu yang direncanakan. Iya Bang. Sesuatu yang disadari. Bukan contohnya gini. Kalau sedang sama-sama main sepeda gitu, terus ketemu, itu kan beda. Bertemu bukan mengadakan hubungan. Betul. Jadi berhubungan ya, bertemu dalam konteks berhubungan komunikasi. Tadi saya bilang ketemu di bandara, hello, di mall, di bandara, di mall. Jadi sebetulnya pasal ini sebetulnya bukan pasal yang dalam tanda kutip berbahaya gitu, yang bisa menyasar siapapun, enggak. Pasal ini betul-betul menjadi garis api lah ya, garis api bagi insan KPK, baik pimpinan maupun pegawai, untuk tidak masuk ke ruang konflik of interest. Nah, cocok Bang. Iya kan? Kalau kemudian bertemu dengan pihak berperkara, itu potensinya konflik of interest dalam konteks bertemu dalam mengadakan hubungan ya. Kalau bertemu dalam konteks papasan, acara di pernikahan ketemu, itu pun dulu saya di KPK betul-betul berupaya menghindari. Berbahaya Bang. Yang seperti itu pun dihindari gitu. Jadi mengadakan hubungan pun itu jauh lebih dari itu. Betul. Kalau itu kemudian mau dihilangkan, ini logikanya di mana gitu? Saya khawatirnya begini Yud. Seandainya, walaupun saya sangat tidak yakin ya, MK akan menerima gugatan ini, sangat tidak yakin saya. Sangat tidak percaya karena MK pasti hakim-hakimnya orang-orang yang jeli dan teliti untuk hal seperti ini. Seandainya pun kemudian diterima dan dikabulkan, pasal 36 hilang seandainya. Artinya pegawai pimpinan KPK maupun pegawai KPK boleh itulah Bang hubungan, mengadakan hubungan dengan pihak berperkara. Bayangkan ya. Betul Bang. Betapa bahayanya gitu. Betul Bang. Ada larangan pun masih kejadian kasus Firly. Kejadian kasus Robin. Dan ada beberapa kasus-kasus yang lain yang mestinya itu bisa menjadi hal yang sangat berbahaya. Betul. Kasus Jonas Tanak, walaupun kemudian buktinya tidak cukup tidak bisa diputus Dewas menyatakan seperti itu, walaupun saya nggak setuju dengan putusan Dewas itu ya. Kasusnya Gufron, kasus-kasus itu kan banyak terjadi gitu. Betul Bang.
Itu sangat berbahaya. Itu yang satu hal yang saya garis bawahi ya. Jadi sebetulnya berupaya menggugat pasal 36 pun aneh gitu. Iya. Aneh nih belain siapa. Yang kedua, seandainya pun pasal 36 betul-betul enggak ada. Iya. Enggak ada. Anggap aja enggak ada. Alek bertemu dengan temannya. Iya. Untuk melakukan pengaduan dan diterima di ruangannya. Iya. Ini tindakan diskriminatif. Iya. Yang melanggar kode etik. Betul, Bang. Jadi sebetulnya dari banyak perspektif ini bermasalah yang sangat serius gitu. Bukan seperti yang digambarkan oleh yang bersangkutan seolah-olah ya ini nggak bisa terelakkan. Bukan. Nggak bisa karena. Dan apalagi kalau kemudian yang bersangkutan justru iri gitu ya. Ya. Dengan mengatakan bahwa hukum diskriminatif lain, karena iya. penegak hukum lain boleh bertemu sampai perkara. Saya nggak terlalu yakin kok pimpinan penegak hukum lain itu mau bertemu dengan pihak berperkara karena itu masalah pelanggaran kode etik juga gitu kan. Ini kalau dia pengen gitu loh. Itulah, Bang. Logika saya, waduh, ini apa ya? Dia mungkin jangan-jangan nggak paham soal etik ya, iya, betul, atau nggak peduli dengan etik. Gimana gitu? Ya, saya pikir ente katakan kalau nggak ada apa-apa ya nggak apa-apa. Tapi kalau kenapa-napa kan yang pertama, Bang. Kemudian yang kedua, sebenarnya pasal ini kan kalau kita baca deliknya kan sebenarnya lebih sederhana, Bang, dibandingkan dengan delik korupsi ya. Ya. Ini formil ya. Deliknya formil betul ya, bahwa Anda bertemu langsung tidak langsung dengan pihak berperkara. Sengaja ya, sadar. Sengaja sadar gitu kan. Artinya kenapa ini kemudian bisa jadi pidana? Ya, karena di KPK, makanya adanya hanya di Undang-Undang KPK. Betul. Dan kemudian kedua, Bang, kemudian yang ketiga bahwa ketika misalnya dalam pertemuan tersebut ya kemudian ada uang dan sebagainya, kan kenanya pasal suap, pasal korupsi. Tadi Abang udah cerdas ya mengatakan misalnya Robin. Robin ini kan bertemu dengan beberapa pihak di Sukamiskin, ya kan, kemudian dengan Tanjung Balai gitu kan, wali kota Tanjung Balai ketika kita geledah ada ininya gitu kan, Bang. Tapi kenapa tidak kena pasal tersebut? Karena memang udah jelas terkait dengan penerimaan gratifikasinya. Itu kan memang lebih ini kan bahasa hukumnya bahwa lebih spesifik di situ gitu kan, di korupsinya. Tapi seharusnya itu dikumulasikan gitu. Itu kelewat itu gitu. Ya kelewat sebenarnya, Bang. Tapi saya kan memang karena memang deliknya udah foto itu sempurna di korupsi gitu, Bang. Nah, sekarang kan apalagi perbuatannya banyak ya. Betul, 10 kasus banyak, kalau nggak salah. Betul. Artinya dengan tindak pidana korupsi itu sudah bisa mencakup semua, gitu kan. Jadi tidak perlu lagi adanya pembuktian di pasal 36 kan untuk sederhana, ringan dan berbiaya murah kan, Bang. Jadi masalah dia bertemu dan sebagainya udah pasti udah ada di dalam pasal itu kan, bertentangan dengan kewajiban dan sebagainya itu disampaikan lah pasti itu disampaikan. Nah kalau ini kan tentu bahwa sebenarnya justru Pak Alek harusnya ketika dia dikenakan pasal 36 ya tentu dia akan bisa mempunyai banyak pembelaan menurut saya, Bang, ya kan, karena memang garisnya itu kan akan benar tadi banyak perdebatan ya kan, dia bisa tapi sekali lagi bahwa di sini justru menurut saya ya kepolisian juga harus memperkuat ya pembuktiannya, Bang. Kita pun juga harus objektif ya. Misalnya bagaimana proses rangkaian pertemuan tersebut, Bang. Jangan hanya melihat di dalam pertemuan tersebut, Bang. Nanti proses dari awalnya bagaimana? Yang bahkan sampai teknis-teknisnya bagaimana si Eko bisa naik ke atas. Yang kita tahu kita pun juga nggak bisa main sembarangan masuk ke ruang pimpinan KPK loh. Kita kecoknya nggak bisa masuk loh, Bang. Iya kan, ke ruangan yang pimpinan KPK. Walaupun kita merah dulu kan istilahnya strong gitu kan, bisa akses ke banyak tempat gitu ya. Tapi KPK nggak bisa. Ini kok bisa? Katanya malah pakai lift ini, lift khusus katanya. Itulah, Bang, yang harus dibuktikan kan. Tentu CCTV udah diambil. Jadi menurut saya bukan hanya pertemuan di situ, terus kemudian bagaimana orang-orang misalnya dari Dumas, ya kan bisa naik ke atas juga, kemudian bertemu, ya kan, nanti siapa yang duluan, ya di situ nanti akan terbuka kok, Bang. Bagaimana kemudian SOP-nya KPK, ya bagaimana perlakuan KPK ketika ini disebut perkara seperti apa, karena bisa jadi kan ada SOP yang berubah, ya kan, ya kita nggak tahu, makanya kan saksi-saksi kan juga periksa ya, termasuk orang-orang di pencegahan itu, Bang, ya kan, di awal ketika proses Eko Damanto di LKPN gitu ya, strukturnya juga kalau nggak salah diperiksa juga gitu ya. Artinya saya pikir
apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya udah benar gitu kan. Nah sekarang tinggal bagaimana alibi Alex. Ini yang menurut saya sangat penting. Karena kan saya katakan Bang, bahwa kan ini berhubungan. Saya sepakat sama Abang, ya kan? Ini kan bukan berpapasan, tadi saya katakan berpapasan di ruang pimpinan KPK kan nggak mungkin gitu. Wah ketemu ada ngapain nggak mungkin, ya kan? Ini berhubungan itulah yang sangat penting ya. Nggak tahu nih. Ada kehendaknya Alex lah ya untuk menghadirkan dia ke ruangannya. Betul, dia. Karena, gitu. Karena gini Bang, kan dia adalah pimpinan KPK. Ya, nggak mungkin. Ya orang di bawah itu ya kan yang bukan siapa bisa naik ke atas. Kita aja kan saya katakan kalau nggak dipanggil pimpinan nggak bisa Bang. Ada satpam di situ loh Bang. Mau ketemu siapa? Saya kan tanya. Udah janjian belum? Ya kalau belum ya saya dari kanan Bang. Ya kan? Atau dijemput sama sekretarisnya. Ya masih kasih gitu Bang. Nanti dia akan konfirmasi dulu ke sekretaris tuh. Jadi saya pikir secara logika ya bahwa ya sekarang ini yang aktif pasti di Pak Alex, ya kan? Karena nggak mungkin sekretarisnya berani misalnya, atau kemudian orang lain berani buat jemput di bawah, ya kemudian memasukkan, ya nggak mungkin lah Bang logikanya seperti itu Bang. Emang gini ya, saya sih selama ini kalau komunikasi atau melihat Alex Marwata ya. Itu dia tuh selalu memposisikan diri orangnya nggak neko-neko gitu ya, nggak macam-macam. Walaupun saya punya pengalaman ini Yud, saya nggak tahu Yudi waktu itu ikut apa enggak, suatu expose. Saya nggak usah sebut nama perkaranya lah. Dan saya masih ingat sekali itu apa pembelaannya Alex. Itu dia membela kasus yang sedang diekspos itu dengan pembelaan yang nggak logis. Seandainya pun ada fresh graduate lah yang belajar akuntansi lah, paham audit. Itu mendengar penjelasannya Alex, itu pasti bingung dia, wah parah sekali gitu. Itu separah itu. Cuman waktu itu kan saya masih berpikir positif lah, masih nggak terlalu masih husnudon lah, nggak seudon dengan dia. Tapi belakangan ini saya pikir ya memang itu ada kemungkinan jangan-jangan dia juga bertemu dengan pihak yang berperkara itu gitu, sehingga membela dengan tanda kutip ngawur gitu. Itu contoh ya, walaupun kemudian perkara itu memang saya nggak tahu lebih lanjutnya karena setelah itu kan saya lulus lebih cepat dari KPK itu. Diluluskan oleh Alex ya. Iya betul Bang. Dengan tidak bisa dibina katanya itu. Tapi lebih dari itulah kita mau melihatkan bahwa dengan penanganan kasus ini sekarang terungkap gitu bahwa ternyata cara pikirnya dia tuh begitu gitu. Ditambah lagi dengan perkara yang sekarang sedang berjalan, dan saya juga berharap ini semoga bisa dituntaskan segera. Itulah Bang. Yang dengan dituntaskan bisa menjadi peringatan gitu, deterrent effect buat yang lain gitu. Ya enggak Yud? Jadi kita berharap jangan sampai terjadi lagi. Saya sepakat sama Abang ya bahwa tentu Polda Metro Jaya ya kita harapkan ada Bang Karyoto di situ ya, mantan orang KPK juga ya. Terlepas dari perkara Firly pun juga Firly-nya belum ditahan. Jangan jadi PR lagi. Bang Karyoto kan selalu menyatakan ini PR akan dituntaskan oleh beliau ya. Nah, namun kita harap bahwa ini kan pimpinan sekarang ini tinggal menghitung hari lagi ya. 1 bulan, sekitar 1 bulan lebih, berapa hari lah. Ya, artinya ya ketika misalnya memang kasusnya Alex itu bisa ditingkatkan ya sampaikan, ya kan, sampai mana statusnya gitu kan, supaya apa? Supaya kan masyarakat juga melihat peran KPK masih vital. KPK harus bersih-bersih. Nggak mungkin sapu kotor bisa membersihkan korupsi di negara kita, gitu kan. Jadi ya kita tahu bahwa ini kan bukan permasalahan, jujur ya kan bukan permasalahan individu antara kita sama Alex ya. Walaupun kita tahu dia salah satu yang menyingkirkan kita, bahkan kita dikatakan merah nggak bisa dibina gitu kan. Tapi kan kita bicara ternyata nggak bisa dibina Alex ternyata. Ya ini kan sebenarnya tragis juga. Dia sekarang gugat sana ya kan, gugat JR, kemudian diperiksa gitu kan, bahkan saya lihat minta dukungan pimpinan yang lama, saya lihat beberapa pimpinan yang lain tuh sampai membela gitu ya. Ya kalau saya sih ya nggak peduli. Dulu waktu misalnya kita di TWK nggak ada tuh begitu gitu kan, dulu waktu mereka menyikir kita nggak ada tuh, mereka mengundang semua pimpinan. Wah ini gimana nih yang kita TWK kan nggak ada tuh. Begitu mereka yang kemudian kena aja baru gitu kan. Ya saya kan ya itu harus fair dong. Jangan kemudian menyikirkan orang, nggak peduli apa kacamata kuda, tapi kita lagi butuh minta bantuan semua gitu kan. Jadi ya kembali lagi Bang bahwa
saya sepakat sama Abang, ini jadi efek jerah karena memang ya Alex kan udah 2 periode, udah 9 tahun nggak akan lanjut lagi, tapi kasusnya ini sangat penting. Betul. Bagi 5 orang pimpinan berikutnya. Ya betul. Mungkin kita akan bahas pasca podcast ini. Jadi menurut saya MK harus tegas menolak gitu kan. Saya pikir bapak-bapak di sana negarawan semua gitu kan. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu lah ya. Iya, Bapak dan Ibu, Bang, Bapak dan Ibu gitu ya. Kemudian juga negara Polda Metro Jaya. Karena ini bukan hanya tentang Alex, bukan tentang KPK saat ini, tapi ini juga KPK masa akan datang, sehingga ini akan menjadi pelajaran. Anda nggak boleh loh berhubungan, ini pidananya jalan. Ini pasal 36 bukan hanya hiasan yang dibuat ketika KPK berdiri. Ya, bukan juga nakut-nakuti. Bukan cuma nakut-nakuti, tetapi ini ada konkretnya. Begitu Bang? Ya, menarik sekali. Dan memang kalau saya melihat pasal 36 tadi kita juga sudah diskusikan dengan perbuatannya Alexander Marwata, saya melihat ini kejahatannya jelas. Kejahatannya serius dan ya untuk biar lebih jelas apakah itu betul perlu diproses dengan lebih terang ya. Dan saya melihatnya begini, upaya untuk menggugat pasal 36 itu justru salah satu upaya untuk melemahkan KPK. Betul Bang. Karena apa? Kalau KPK-nya kemudian tidak punya pasal 36, garis api itu nggak ada. Nggak ada, Bang. Ini akan berbahaya sekali sehingga kredibilitas penanganan perkara KPK itu akan diragukan. Betul. Selama ini kita yakin bahwa KPK itu nggak mungkin main-main perkara karena tadi KPK tidak dalam konteks dibenarkan untuk mengadakan hubungan dengan pihak berperkara. Oke Yud, terima kasih. Semoga bincang-bincang ini bermanfaat. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.